Hai guys, selamat datang kembali di channel STT Maru Saron Lampung. Tentunya dalam acara podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya berharap kita semua yang nonton dalam keadaan sehat. Terima kasih tetap setia menonton video kami dan mengikuti perjalanan podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Hari ini kita bertemu kembali tentunya untuk membahas kisah-kisah seputar perjalanan para mahasiswa STT Maur Saron Lampung yang berkuliah. Nah teman-teman, sedikit informasi sebelum kita perkenalkan narasumber kita. Kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri untuk berkuliah di STT Maur Saron Lampung. Link pendaftaran akan ada di bawah deskripsi, silahkan teman-teman cek. Karena tahun ini kita membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah oke guys, semua yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan satu narasumber dari mahasiswa tingkat akhir ya. Beliau ini sudah semester 8 dan sekarang sedang menyusun skripsinya. Ini dia Isto Ndolu Anak. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Halo Isto, apa kabar? Ya bang, puji Tuhan baik bang. Gimana skripsinya, aman? Puji Tuhan masih aman lancar bang. Masih aman. Ya, Ada macet nggak? Sampai sekarang masih aman, semuanya berjalan dengan lancar. Masih lampu hijau berarti. Ya masih. Wah, puji Tuhan. Isto, pertama-tama terima kasih karena telah mau datang berkunjung ke ruang podcast dan mau diwawancarai. Iya bang. Gimana perasaannya masuk kamera nih? Gugup nggak? Nah, masih awal jadi saya gugup. Masih gugup Iya. sedikit. Pantas, tapi bedaknya agak tebal ya hari ini ya. Karena kedinginan. Oh, kedinginannya jadi pucat Ya, bukan bedak. Ya. Oh iya Isto, mantap. Seperti biasa Isto, ketika kami mengundang para mahasiswa datang ke ruangan ini, tujuannya adalah untuk mewawancarai kisah perjalanan hidup. Kenapa mau datang ke STT Maur Saron Lampung dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tentu saja itulah yang akan menjadi topik kita hari ini. Iya. Ya, nah mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin Esto boleh perkenalan diri dulu nih untuk teman-teman di rumah yang mau kenal mungkin. Oke baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nufriston Ndolu Anak, asal saya dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Rote. Dan saya sekarang sudah semester 8, sudah tingkat akhir. Tingkat akhir, Ya. dikit lagi lulus nih. Iya bang, Gimana perasaannya udah mau selesai? sangat bangga, sangat bahagia tentunya. Bangga dan bahagia Iya. tentunya. Udah nggak sabar ya? Iya udah gak sabar lagi tambah 3 huruf lagi di belakang. Wah, SPD. SPD ada Iya. titelnya ya. Iya. Wih. Nah, Isto, pertama-tama, kenapa Isto pengen jadi hamba Tuhan? Itu Kenapa? pertanyaan yang harus saya pertanyakan di awal nih. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Kenapa nggak kuliah jadi dokter lah contohnya? Ya itu tentunya pertanyaan yang kalau lihat dari dulu itu sulit untuk dijawab. Nah, kenapa saya bisa ada di tempat ini? Ceritanya sangat panjang bang. Mm-mm. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan saya dinazarkan atau sudah dikhususkan untuk melayani Tuhan. Karena doa dari orang tua saya, sebelum saya dilahirkan kamu harus jadi seorang hamba Tuhan. Oh, jadi Ya, kamu ini kayak anak perjanjian gitu ya? ya seperti Samuel. Wah, seperti Samuel Iya. ada contohnya di Alkitab Ya, lagi. ada. Kenapa namanya nggak Samuel dibuat? Karena saya juga nggak tahu. Karena juga nggak tahu. Saya ya? juga nggak kenal Samuel itu siapa. Oh. Tapi setelah saya di Mawar Saron, baru saya kenal ternyata Samuel itu Nabi Tuhan. hamba Nabi Tuhan. Tuhan dan anak yang dinajarkan untuk melayani melayani Tuhan. Tuhan, iya. Nah, kira-kira Isto tahu nggak alasannya kenapa orang tua Isto bernajar begitu? Ya alasannya itu karena kata orang tua saya mereka nggak punya anak laki-laki. Dan kakak saya itu ada 3 orang, tapi semuanya perempuan. Oh. Sedangkan ayah saya itu cuman anak tunggal, jadi tentunya ia membutuhkan seorang anak laki-laki Penerus untuk ya. penerus.
dari keluarga. Penerus keluarga jadi pengen Ya. punya anak laki-laki. Jadi waktu itu setelah saya dikandung oleh ibu saya, kata ibu saya dan bapak saya, kita berdoa minta anak laki-laki. Jadi seingat saya diceritain bahwa mereka doa kepada Tuhan bahwa kamu anak ini ketika dilahirkan anak laki-laki, maka kami akan menyuruh dia untuk jadi hamba Tuhan atau melayani Tuhan. Oh, jadi ada najar di situ. Iya. Nah, berarti Isto ini dari kecil memang berarti udah gaya-gaya pendeta ya? Orang tuanya sih inginnya seperti itu. Tapi karena pergaulan saya bebas, jadi hidup saya makin hari makin jauh dari Tuhan. Tidak sama seperti yang diharapkan oleh orang tua saya. Iya. Oh, jadi dulu Isto dinajarkan mau jadi hamba Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup dari kecil mungkin SMP SMA itu belum ada gaya-gaya pendetanya. Belum ada. Bahkan Gayanya seperti gaya-gaya duniawi. Seperti anak yang tidak pernah mengenal Tuhan itu siapa. loh. Coba, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi Bang, yang saya katakan tadi bahwa pergaulan Mhm. dan juga tentunya bukan hanya pergaulan saja, tapi bakat yang saya miliki juga sepertinya nggak cocok untuk jadi hamba Tuhan. Apalagi berkhotbah di depan umum, menyampaikan firman Tuhan, apalagi itu. Memang benar-benar nggak ada bakat. Nah jadi hidup saya selama SMA jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena saya gabung dengan anak-anak klub motor. Ya. Jadi setiap malam jam 11 malam saya keluar, jam 5 pagi baru saya pulang kembali ke rumah. Tapi udah pulang ke rumah dengan mabuk-mabukan di jalanan. Sampai-sampai saya tidur di jalanan atau tidur di depan rumah dengan keadaan mabuk. Motor dan kunci motornya masih di pinggir jalan, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua tidak mengarahkan dari kecil? Karena kan kamu udah dinajarkan nih. Iya. Nah, apakah ayah dan ibu itu tidak mengarahkan untuk ke arah-arah najar mereka gitu? Mereka itu mengarahkan, tetapi karena saya ini adalah anak tunggal, jadi ada manja-manjanya itu dari orang tua. Mereka sayang pada saya gitu. Apa yang saya inginkan itu yang mereka kasih. Ya, turuti semuanya. Menariknya ketika tadi kamu cerita bahwa dulu kamu tergabung di klub geng motor gitu ya, Ya. sering keluar malam. Pertanyaan yang lucu gini, kenapa harus jam 11 malam? Kenapa nggak siang-siang gitu? Saya sering bertanya-tanya, kenapa sih anak geng motor ini harus malam terus gitu? Karena lebih bagus itu malam-malam. Karena siang-siang itu dipakai untuk tidur. Karena malam-malam itu lebih nyaman keluar bebas. Jadi mau merokok di mana juga nggak ada yang larang. Mau minum miras di mana juga nggak ada yang larang. Oh, jadi alasannya adalah karena siang masyarakat rame, Iya. sedangkan malam nggak ada orang jadi bebas mau ngapain aja. Iya. Makanya kalian jadi berubah, tidurnya siang, mainnya malam. Iya. Jadi bawa cewek kemana-mana pun juga bebas. Wah, bawa cewek, berarti banyak cewek dong Isto dulu ini. Cuman kawannya banyak tapi. Kok gimana? Tadi katanya bawa cewek. Kalau sekarang masih ada ceweknya nggak? Kalau sekarang mah belum ada, Bang. Belum ada. Ya, Loh, nanti wisuda sendirian dong ini. Ada keluarga yang datang. Oh, keluarga yang datang. Saya kira nanti pas wisuda ada pendamping foto. Keluarga dari pendampingnya. Berarti udah ada. Siapa tahu pendampingnya nonton video ini loh. Ya. Ya. Ya bersyukur lah. Say hello dong, halo. Halo. Nah, Isto. Ada najar di sana sehingga kamu kemudian akhirnya itulah dasarnya kamu mau menjadi hamba Tuhan, ada najar di sana. Nah, sebelum najar itu terwujud pastinya kamu hidup berpuluh-puluh tahun karena kamu kan datang ke STT Morsaron tahun 2019. 2019 ya. Iya. Jadi itu umur berapa, Isto? 2019 itu umur kurang tahu, Bang. Kurang tahu. Sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya 24. 24. Berarti 2019 itu umurnya sekira-kira umur 20 tahun ya. Iya. Ya. Nah, kemudian ketika
dari umur remaja sampai ke umur 20 tahun berarti Isto belum ada di STT Mauro Saron Lampung. Nah, sepanjang perjalanan itu Isto di mana? Sepanjang perjalanan itu ya di saat saya masih sekolah saya tinggalnya di orang tua. Di Saya Rote. ya di Rote sama orang tua. Dan orang tua itu terus mengingatkan kamu ini harus sekolah pendeta atau hamba Tuhan setelah tamat SMA. Karena kamu sudah dikhususkan untuk Tuhan. Bapak sama ibu sudah janji buat Tuhan. Berarti Nazar itu terus-menerus diingatkan Iya gitu ya. diingatkan terus. Terus lanjut kemudian gimana? Jadi respon saya kepada orang tua saya, gimana kalau nazar yang sudah dijanjikan dengan Tuhan, Ya. gimana kalau kita doa putuskan, biar janji sama Tuhan itu dihilangkan begitu saja. Lo. Gimana ceritanya janji sama Tuhan diputuskan itu konsepnya gimana? Kenapa mau diputuskan? Kamu nggak pengen ya? Ya karena kata orang tua saya, kalau kamu tidak jadi hamba Tuhan atau tidak melayani Tuhan, maka tentunya kamu umur pendek. Oh. Jadi kamu kemana-mana juga pasti ada dapat masalah, terus celaka, bisa mati di umur yang muda. Jadi itu yang saya Takutkan. ya takut. Jadi karena kamu takut dengan Nazar itu akhirnya kamu punya opini berarti saya harus memutuskan. Nazar itu dengan Tuhan. Oh, jadi bukan kamu yang mengikuti Nazar tapi Nazarnya diputuskan Ya, gitu. biar putus hubungannya. Dibatal. Nah, terus gimana? Kejadian nggak pemutusan hubungan itu? Nah itu orang tua saya mereka cuman katakan iya tapi mereka tidak mengambil suatu tindakan. Jadi mereka biarkan begitu saja. Mungkin ya saya percaya bahwa pasti mereka berdoa tiap hari berdoa buat saya supaya saya bisa mengalami pertobatan gitu ya. Iya. Tapi setelah saya tamat SMA saya tidak mengambil keputusan untuk sekolah pendeta. Saya belum langsung datang untuk sekolah pendeta. Jadi kemana dulu Isto setelah tamat SMA? Setelah tamat SMA saya mau mendaftar jadi otomotif. Jadi di satu kampus mengambil jurusan teknik mesin. Iya. Jadi waktu itu saya daftar tapi karena jurusan saya itu jurusan IPS waktu di SMA. Jadi saya nggak lolos untuk masuk dalam pendaftaran tersebut. Oh. Karena harus jadi teknik mesin itu harus jurusan IPA. Mm-mm. Jadi kata orang tua saya, yaudah kalau seperti itu kamu pulang aja. Nanti tahun depan baru lanjut. Entah mau kuliah di mana, di luar negeri atau dimanapun, mau ambil jurusan apa juga terserah, bebas. Iya. Yang penting tahun depan aja. Jadi saya ikuti perkataan orang tua dan saya janji pada mereka, saya katakan saya ikuti tahun ini, tahun depan baru saya kuliah. Tapi dengan ketentuan jangan atau biarkan saya untuk pergi keluar merantau. Karena saya ingin melihat dunia luar. Itu saya ambil keputusan pergi ke Bali. Ke Bali. Berapa lama di Bali? Di Bali itu selama 4 bulan. 4 bulan. Ya dengan tujuan saya ke Bali supaya hidup saya itu lebih bebas lagi gitu. Jadi nggak ada keterikatan sama orang tua. Karena di Bali memang gaya hidupnya jauh lebih sekuler ya, jauh lebih terbuka, jauh lebih bebas daripada ya di daerah-daerah lain, apalagi di daerah yang budayanya masih kuat begitu ya. Iya. Nah, terus gimana? Selama di Bali apa aja yang Isto kerjakan di sana? Selama di Bali tentunya saya bekerja untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan saya di Bali. Ya. Dan yang saya lakukan selama di Bali itu adalah dimana saya selalu pergi ke tempat-tempat bar atau ada suatu tempat yang namanya Bonti. Bonti. Ya itu tempat bar, tempat minum-minum, tempat main-main sama cewek. Saya hampir tiap minggu, setiap malam minggu saya pergi ke sana sama kawan-kawan saya, sahabat saya selama di Bali. Jadi setiap kali keluar dengan tubuh yang kuat, jalannya masih lurus, tetapi di saat saya pulang kembali ke kos, jalannya sudah miring-miring, udah nggak sama seperti orang lagi, udah mabuk. Jadi saya diantar pulang, bahkan saya sampai muntah di jalan, jatuh ke dalam selokan karena mabuk. Itu yang saya lakukan selama di Bali selama 4 bulan.
selama saya kerja di Bali, saya nggak pernah kirim uang ke orang tua. Tapi uang saya itu, gaji saya gunakan untuk berfoya-foya. Dulu di Bali kerjanya apa Isto? Saya di Bali itu kerjanya di pabrik sendal. Oh, pabrik Iya. sendal. Nah, kamu kerja di Bali dengan gaya hidup yang sangat sekuler ya, saya bilang, dengan gaya hidup yang sangat free begitu. Kenapa bisa sebebas itu? Apakah kamu memang di Bali tinggal seorang diri atau gimana? Ya, waktu saya di Bali itu saya tinggal seorang diri. Saya kos, di tetangga kos saya juga bukan orang Kristen, tapi orang luar non Kristen. Oh, di luar Kristen. Jadi kamu tidak ada yang handle di sana selama di Bali? Iya, tidak ada. Oh, Saya itu hidup bebas. karena memang sendiri tinggal di Iya. sana. Nah, bagaimana dengan orang tua? Apakah orang tua tidak tahu apa yang Isto alami di Bali? Mereka tidak tahu karena saya nggak pernah menceritakan apa yang saya lakukan di Bali. Yang mereka tahu adalah di mana saya bekerja. Jadi taunya Isto kerja aja gitu. Iya, kerja cari uang. Tapi mereka juga nggak minta uang. Karena saya udah janji bahwa saya kerja, tapi uang saya itu saya nggak akan kasih orang tua. Karena saya mau hidup atau menikmati masa liburan saya selama di Bali. Oh, jadi kamu kerja sambil liburan gitu. Iya. Nah, kemudian apakah Bali itu menjadi titik tolak kamu akhirnya berangkat ke Lampung atau bagaimana? Bukan. Selama saya di Bali, saya mendapatkan atau orang tua saya itu menyuruh saya pulang dikarenakan mereka melihat tubuh saya tinggal tulang, udah Kurus ya. kurus, ya. Oh, karena gaya hidup yang buruk tadi Iya. sebelumnya. Nah, orang tua tahu dari mana itu? Fotonya apa Ya, gimana? mereka itu tahu dari postingan daripada teman saya. Mereka lihat, oh ternyata badannya si Isto udah seperti ini. Mm-mm. Jadi lama-lama bisa mati dia di sana. Jadi orang tua saya telepon, kamu pulang aja ke sini. Kasihan mama lihat badanmu di sana udah bentar lagi udah mau mati katanya. Mm-mm. Jadi saya ikuti perkataan orang tua, saya pulang. Pulang ke Kupang. Ya pulang ke Kupang. Mm-mm. Selama saya di sana, saya bantu orang tua, kerja bantu orang tua. Mm-mm. Selama saya di Rote. Nah, kemudian titik balik akhirnya Isto mau ke STT Marosaron Lampung itu gimana ceritanya? Nah itu lanjut lagi pada waktu kurang lebih bulan Juni. Mm-mm. Itu ada kegiatan pemuda-pemudi dari gereja Kupang atau gereja di kota. Mereka ada mengadakan kegiatan KKR. KKR pemuda-pemudi. Mm-mm. Mereka mengadakan KKR-nya itu di gereja saya. Ya. Dan tentunya saya sebagai pemuda-pemudi di gereja saya sebagai panitia. Oh, ikut terlibat di sana. Ya. Nah, kemudian Kemudian saya ikut terlibat. Tapi motivasi saya pada waktu itu memang benar-benar salah. Mm-mm. Tidak sama seperti yang Tuhan inginkan. Karena apa motivasinya itu? motivasi saya untuk membantu atau melayani pada waktu itu hanya cuma satu, ingin mendekati cewek-cewek yang dari kota. Oh, karena cewek-cewek kota datang, Iya. wah mau ikut panitia nih supaya ketemu cewek-cewek bisa kota dekat, gitu. iya. Cewek-cewek kota cantik-cantik ya, Iya, bersih-bersih cantik. gitu ya. Bersih-bersih. Terus itu adalah niat awalnya begitu. Iya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sana? Ya, niat awal saya itu saya di sana membantu pelayanan di sana selama 3 hari. Mm-mm. Dan pada hari yang terakhir itu pas ibadah KKR terakhir, di mana ada setelah ibadah ada doa untuk pemuda-pemudi khusus yang mau melayani Tuhan. Ya. Jadi ada begitu banyak pemuda-pemudi dari Pulau Rote, mereka berkumpul di situ. Dan kedengaran saya atau saya dengar bahwa pendeta itu panggil anak muda yang ingin melayani. Siapa yang mau melayani Tuhan, silakan maju ke depan biar Bapak doakan. Setelah itu bisa melayani Tuhan. Nah, kamu langsung maju di situ? Nah, saya nggak maju. Oh, nggak maju malah. Ya, saya paling belakang dan saya bersembunyi pada waktu itu. Mm-mm. Karena saya takut, saya didoakan terus saya jatuh, saya nangis. Jadi saya takut.
Saya nggak berani maju atau membawa diri saya ke depan, enggak. Saya malah menjauhkan diri daripada pendeta tersebut. Karena takut. Ya, paling saya berada di paling orang terakhir dari perkumpulan itu. Iya. Dan bapak itu panggil terus doakan, ada yang nangis. Saya nggak tahu itu kenapa. Tapi intinya saya sembunyi, dan panggilan terakhir itu dia memanggil orang-orang atau anak muda untuk maju ke depan. Dia manggilnya udah dengan cara untuk menunjuk. Kamu maju, kamu maju, kamu maju. Oh. Nah itu waktu itu saya takut. Jangan-jangan bapak itu milih saya, panggil saya kan. Jadi saya bersembunyi di belakang keramaian itu. Saya tunduk, saya nggak lihat muka pendeta itu. Tetapi tiba-tiba saya dengar bahwa pendeta itu manggil lagi. Kamu maju ke depan. Tapi nggak ada yang maju. Terus dia panggil lagi, terus dipanggil sambil nunjuk. Kamu maju ke depan. Yang pakai baju putih. Sedangkan yang dia tunjuk ke arah situ tidak ada yang memakai baju putih. Jadi tentunya yang di depan itu pasti bingung. Lah siapa yang baju putih? Jadi waktu itu semua ya teman-temanku yang di depan, mereka lihat ke belakang. Mereka cari siapa yang baju putih, silakan maju. Mereka semua buka jalan. Nah tibalah kelihatanlah saya di belakang. Saya duduk di belakang, paling belakang, kelihatan. Kamu baju putih? Iya, yang baju putihnya cuma saya. Cuma kamu malah? Iya, ke arah situ cuma saya baju putih. Terus kata teman-teman saya, kamu baju putih dek, berdiri. Dengan takut saya berdiri, dengan pasrah saya berdiri. Saya masih bingung, saya nggak maju. Tapi tiba-tiba bapak itu panggil lagi pakai mic. Kamu yang baju putih, maju. Saya nunjuk lagi, saya. Iya kamu. Saya dengan berani, dengan kaki tangan yang gemetar seperti ini, saya maju, membawa diri saya ke depan. Kurang lebih jarak 5 meter untuk mendekati pendeta itu. Dia tanya, siapa namamu? Saya katakan bahwa nama saya Isto. Setelah itu dia nanya selanjutnya, kamu dari mana, dari gereja mana? Tapi ada pendeta saya di situ, ia menjelaskan. Oh ini dia tidak mau melayani Tuhan karena tidak berani, tidak punya talenta apa-apa. Jadi waktu itu dia mendoakan saya. Tapi dalam pikiran saya itu cuma satu. Bagaimana caranya supaya saya nggak jatuh, saya nggak nangis seperti yang terjadi teman-teman, di situ iya. Teman-teman yang lain ya. Jadi saya pasang kuda-kuda, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Untuk tahan supaya nggak Iya. jatuh. Pikiran saya juga seperti itu. Oh. Tapi Terus didoain doa sama pendetanya. iya. Terus apa yang terjadi kemudian? Didoain sama pendeta itu kurang lebih 5 menit kalau nggak salah. Ya. Pendeta itu katakan bahwa kamu ikuti doa saya. Saya ikuti doa, kata-kata yang diucapkan oleh pendeta itu. Saya ikuti, saya ucapkan. Setelah saya ucapkan, tiba-tiba tubuh saya itu sepertinya udah nggak ada kekuatan lagi untuk bisa berdiri. Tiba-tiba saya nggak sadar. Saya pingsan waktu itu. Kurang lebih 2 menit kalau nggak salah. Baru saya sadar. Saya udah terbaring di atas kursi. Dan di samping saya itu ada ketua pemuda dari Kupang yang menjaga saya. Setelah itu saya bangun, saya tanya kepada abang itu, bang, saya kenapa bang? Kata abang itu, tadi kamu didoakan oleh bapak pendeta, jadi kamu pingsan. Oh, jadi walaupun tadi udah ada kuda-kudanya di situ tetap jatuh ya? Tetap jatuh. Kurang kuat kuda-kudanya. Iya. berarti. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian saya orangnya itu adalah malu untuk bernyanyi, apalagi melompat buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi ketika saya bangun, saya melihat bahwa teman-teman saya, pemuda-pemudi, mereka udah bernyanyi di altar, mereka udah lompat-lompat. Karena waktu itu udah selesai ibadah KKR-nya. Jadi mereka
senang-senang, bahagia, nyanyi, lompat-lompat. Jadi saya tidak malu lagi untuk nyanyi, tepuk tangan. Saya langsung bangun, saya gabung sama mereka. Saya gabung sama mereka, saya nyanyi, saya lompat-lompat, Ya. gabung sama mereka. Dan pada waktu itu semua pemuda-pemudi itu mereka semua mengelilingi saya. Oh. Mereka datang karena mungkin mereka bahagia atau senang atau seperti apa, mereka gabung sama saya. Atau di mana mereka mengajak saya untuk nyanyi lompat-lompat buat Tuhan. Nah, itu adalah kisah dari kejadian pada malam. Iya. Nah, apakah itu yang menjadi titik balik kamu mau jadi hamba Tuhan? Ya, di saat saya pulang dari situ, Ya. orang tua saya ngomong sama saya, kok tadi mama lihat kamu kok bisa lompat-lompat nyanyi, padahal seperti biasanya kamu nggak pernah seperti ini. Ini baru hal baru yang mama lihat dalam dirimu yang terjadi. Tapi waktu itu saya diam saja. Saya pulang sampai rumah, langsung masuk kamar, saya merenung. Saya memikirkan kembali, kenapa bisa terjadi yang terjadi sekarang. Itu dimana kok tadi saya bisa bersembunyi di belakang, tapi kok bisa pendeta itu manggil saya. Oh, jadi kebayang-bayang ya kenapa bisa Iya. kayak gitu ya. Baru saya teringat lagi. Dulu kata mama, kamu itu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi kemanapun kamu harus pergi, kamu tetap melayani Tuhan. Jadi itu menjadi sebuah apa dalam pikiran saya, terlintas dalam pikiran saya. Jadi besok pagi, hari Rabu waktu itu, saya langsung bilang ke orang tua saya, Mak, saya mau kuliah pendeta, saya mau melayani Tuhan. Tiba-tiba mama saya kaget dan tentunya pasti dia senang. Jadi saya bilang, jadi carikan saya kampus, saya mau kuliah sekarang. Langsung dicari, telepon. Jadi ada waktu itu ada kawanku, ada 2 orang yang kuliah pendeta juga, yang orang tua saya kenal. Yang pertama namanya Kayuni. Dia itu kuliahnya di Jawa. Kuliah di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, dan yang satunya itu Bang Desmond. Desmond Adu. Ya, Desmond Ado itu sahabat atau kawan seangkatan saya waktu SMA. Oh, itu ada orangnya tuh Desmond tuh. Iya. Di belakang layar, dia megang kamera. Oh, jadi Desmond ini dulu teman seangkatan kamu. Iya. Berarti ini dong, seumuran dong. Sama Seumuran. Desmond. Ya, saya lebih kakak daripada dia. Oh, malah lebih di atasnya lagi. Iya. Wah, ternyata Desmond ini masih adekan yang menyalip jadi kakaan di sini ya. Jadi orang tua saya itu kenal STT Mawar Saron itu dari pendetanya Bang Desmond. Oh, jadi itulah cikal bakalnya kamu kenal dengan STT Iya. Mawar Saron. Nah, kemudian pada akhirnya kamu memutuskan untuk milih Mawar Saron Iya. karena ada Bang Desmond atau gimana? Karena yang pertama kalau saya milih untuk ke Jawa ikuti teman cewek saya, takutnya saya jatuh lagi karena ada teman cewek saya. Oh. Kalau saya ke Lampung ada Bang Desmond, tentunya jadi kawan saya, sahabat saya di sana. Karena udah kenal Desmond juga. Iya. Nah, akhirnya kamu memilih untuk ke Mawar Saron kuliah di sini. Nah, selama kamu kuliah di sini, gimana pengalaman kamu? Sekarang kan udah mau selesai nih. Iya. Udah 4 tahun berjalan ya, 4 tahun kurang lah. Nah, selama waktu ini berjalan, kamu mengikuti perkuliahan, banyak suka duka. Apa kesan yang kamu dapatkan selama kuliah di sini? Ya, selama saya kuliah di Mawar Saron ini, yang dimana saya melihat kembali, tentunya saya bandingkan yang sekarang dengan hidup saya yang lama. Ya. Yang dulunya kenapa saya nggak mau jadi kuliah pendeta, karena saya nggak bisa berbicara di depan umum. Dan juga di saat saya nyanyi pasti suaranya fales, ditertawain oleh kawan-kawan saya. Bahkan orang tua saya juga terus gangguin gitu. Iya. Tapi dibandingkan dengan sekarang, saya lihat selama saya berada di Mawar Saron, itu yang dulunya saya nggak bisa apa-apa, sekarangnya saya malah lebih bisa lagi.
Bahkan saya lebih daripada teman-teman saya yang lain. Mm-mm. Yang menjadi saya heran itu, yang pertama adalah saya ini nggak bisa, suaranya saya fales, nggak bisa nyanyi, tapi saya tahun 2021 saya dipercayakan untuk memimpin atau WL di ibadah KKR gabungan antara gereja dan gabungan dari gereja dan pemuda. Mm-mm. Dan waktu itu yang hadir itu kurang lebih 500 orang. Oh. Dan saya percaya itu semua bukan kehebatan saya atau bukan kehebatan yang saya miliki, tapi saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Jadi akhirnya apa yang dulu kamu takutkan, apa yang dulu kamu anggap tidak bisa kamu lakukan, pada akhirnya ketika kamu menjalaninya Tuhan mampukan. Iya, Akhirnya kamu merasakan bahwa pertolongan Tuhan memampukan dan menjawab segala ketakutan kamu iya, selama. Tuhan mengubahkan semuanya. Mengubahkan segalanya. Wow, Isto, melihat hidupmu yang sekarang, saya yakin bahwa mungkin papa mama yang menonton, kalau menonton video ini, halo papa mama kalau menonton ya, mereka pasti sangat bangga melihat Isto yang sekarang, sangat berbeda jauh dengan Isto yang sebelumnya begitu ya. Nah, kemudian juga melihat apa yang Isto alami. Nah, bagaimana perasaanmu melihat dirimu yang sekarang? Tentunya saya bangga dengan Tuhan Yesus yang saya percayai, karena kalau bukan Tuhan Yesus yang pastinya saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa sampai saat ini, bisa dipercayakan banyak hal, itu semua karena campur tangan Tuhan Yesus. Ya, amin. Saya percaya memang itu semua pasti karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Nah, Isto, sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, penuh dengan lika-liku, tetapi akhirnya disinilah kamu berada, kamu menjawab nazar yang dinajarkan oleh orang tuamu, kamu juga menjawab segala ketakutan-ketakutanmu, dan hari ini kamu ada di titik di mana sedikit lagi kamu akan lulus dari STT Mawar Saron Lampung. Nah, kira-kira Isto, apa harapanmu bagi dirimu sendiri dan untuk sekolah ini ke depannya? Harapan bagi diri saya yaitu di mana saya harus terus mengandalkan Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Biar kalau saya andalkan Tuhan, pasti semua yang saya cita-citakan pasti Tuhan tolong. Ya, amin. Dan untuk kampus kita, kampus saya di tempat ini STT Mawar Saron Lampung, doa saya biar kampus ini terus diberkati Tuhan dan semua donatur-donatur terus diberkati Tuhan. Dan juga bisa menjangkau terus anak-anak muda yang ada khususnya di pedalaman, di pedesaan. Karena banyak anak muda yang di pedesaan, mereka orang tuanya tidak membiarkan mereka untuk lanjut kuliah. Dikarenakan ekonomi yang kurang mendukung atau memadai, sehingga mereka mengizinkan anaknya cuman sampai di SMA. Oh, karena kekurangan biaya. Ya, Jadi harapan Isto adalah supaya STT ini terus menjadi berkat bagi anak-anak yang desa. tidak mampu mencapai perkuliahan, diberikan kesempatan begitu. Iya. Wow, mimpi yang sangat luar biasa Isto, harapannya untuk sekolah kita tentunya STT Mawar Saron Lampung. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya. Sebelum menutup acara ini, saya ingin kembali lagi memberitakan kepada kita semua bahwa STT Mawar Saron Lampung masih membuka pendaftaran untuk teman-teman yang mau kuliah. Nah, teman-teman sekalian, STT Mawar Saron Lampung memberikan beasiswa penuh ya. Beasiswa penuh baik untuk uang kuliah dan juga asrama. Jadi semua dibiayai secara penuh kepada anak-anak dari berbagai daerah yang mau datang kuliah ke Lampung. Jadi semua biaya, baik biaya pendaftaran, kemudian biaya selama studi 4 tahun, begitu juga dengan biaya asrama, sudah dengan makan minum, tempat tinggal dan lain sebagainya, dibiayai secara penuh. Nah, jadi STT Mawar Saron Lampung masih membuka pendaftaran hanya 35 orang. Jadi teman-teman silahkan daftarkan diri kalian, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kesempatan ini hilang. Masih ada ruang kosong bagi kita semua. Jadi kalian yang menonton dimanapun berada, silahkan daftarkan diri kalian melalui link yang ada di bawah ini. Isto,
Ya. Terima kasih telah datang dan berbincang-bincang. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin Isto ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah sekalian, boleh disampaikan mungkin? Oke, jadi untuk teman-teman semua atau sahabat-sahabat saya yang dimana mereka menonton video saya ini, jangan pernah takut untuk kita mau menjadi atau untuk kita mau melangkah maju. Jangan pernah melihat apa yang ada dalam diri kita. Tetapi kita terus pandanglah Tuhan, lihat Tuhan yang mampu untuk mengubahkan kita. Kalau kita mau kuliah pendeta atau mau jadi guru agama Kristen, saya menghimbau untuk bisa mendaftarkan di kampus STT Mawar Saron Lampung. Dan jangan takut kalau kalian tidak bisa apa-apa. Percayalah Tuhan bisa mengubahkan saya, maka Tuhan juga pasti bisa mengubahkan teman-teman semua. Amin. Luar biasa ya. Teman-teman tepuk tangan dong untuk Isto. Thank you Isto udah mau datang berkunjung. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Doa saya semoga skripsinya lancar. Amin. Isto bisa wisuda tepat waktu ya. Amin. Tetap amin. sehat, tetap semangat berjuang dalam melayani Tuhan. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti video ini. Saya juga berdoa semua teman-teman, Bapak Ibu yang menonton video ini dimanapun berada, kiranya tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa dukung kami dengan cara di like video ini, di share sebanyak-banyaknya, silahkan komen, dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya dalam acara Anak Desa Pengen Sarjana.